Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6276. Bangku tinggi. Di Istana Yuhuatian, para tetua dan patriark Sekte Pemurnian Mayat berteriak dan melompat dari bangku mereka karena ketakutan. Semua prajurit yang hadir sedang duduk, tetapi tetua Sekte Pemurnian Mayat tiba-tiba berdiri, yang tentu saja menarik perhatian semua orang. Kaisar Chu melihatnya, dan senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Beberapa teman dari wilayah utara, ada apa? Apakah bangku yang kalian duduki tidak pantas? Kemari, ganti bangku untuk teman-teman ini. Kaisar Chu menyatakan keprihatinannya, tetapi kata-katanya penuh dengan sindiran dan ejekan. Banyak prajurit wilayah timur yang hadir mengerti maksud Kaisar Chu, dan tidak bisa menahan tawa kecil. Para tetua dan patriark Sekte Pemurnian Mayat menyadari kesalahan mereka, berterima kasih kepada Kaisar Chu dan menyatakan bahwa tidak perlu mengganti bangku, lalu duduk kembali dengan wajah datar. Kaisar Chu mengejek para prajurit wilayah utara dengan sarkasme, dan metodenya benar-benar cerdas. Bisa dikatakan dia membunuh orang secara tak terlihat. Dia jelas-jelas peduli pada para pendekar wilayah utara, tetapi sebenarnya dia sedang menyindir. Kaisar Chu tidak berbicara sampai saat ini, tetapi pada saat ini, dia mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan, yang membuat semua pendekar wilayah timur yang hadir merasa senang. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Chu, dia sangat pandai mengejek orang. Luar biasa. Pendekar dari wilayah timur tersenyum dan mengagumi dari lubuk hatinya. Kaisar Chu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ekspresi para leluhur dan tetua Sekte Pemurnian Mayat, murid Sekte Pemurnian Mayat yang dibunuh oleh Lin Bai mungkin bukan karakter yang tidak berguna. Gao Tong, murid inti Sekte Pemurnian Mayat, pernah memiliki harapan untuk menjadi eksistensi tingkat anak suci. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan leluhur berpangkat tinggi dari Sekte Pemurnian Mayat, jadi asal-usulnya tentu saja luar biasa. Tapi itu normal. Seorang pendekar yang dapat berkultivasi hingga alam Tai Dao Guo peringkat teratas kurang lebih akan memiliki beberapa latar belakang dan dukungan di belakangnya. Kematian murid Sekte Pemurnian Mayat ini adalah murid pertama dari Sekte Puncak yang tewas dalam perburuan di dunia perburuan ini, kan? Banyak ahli di Yuhua Tiangong mulai berbisik pelan. Tidak heran mereka begitu terkejut, karena murid Sekte Pemurnian Mayat ini adalah murid pertama dari Sekte Puncak yang tewas dalam perburuan ini. Tampaknya tidak banyak perbedaan antara murid-murid Sekte Puncak dan murid-murid Sekte teratas, namun, perbedaan satu kata saja dapat membedakan surga dan bumi. Sekte yang makmur ini mewakili sekte terkuat yang lahir di dunia iblis. Murid dan calon murid yang mereka bina adalah sosok yang tak tertandingi dan luar biasa di semua era dunia iblis. Status murid inti di sekte yang makmur jauh lebih tinggi daripada putra suci sekte biasa. Itulah sebabnya, kematian murid Sekte Pemurnian Mayat ini menyebabkan kegemparan besar di Yuhua Tiangong. Bahkan para tetua dan leluhur Sekte Pemurnian Mayat pun kehilangan ketenangan. Jika mereka tidak takut pada keagungan Kaisar Chu, mereka pasti akan angkat bicara di tempat untuk dimintai pertanggungjawaban. Pembunuhan yang bagus. Beberapa orang sedih, dan tentu saja yang lain gembira. Di luar Yuhua Tiangong, di kursi milik sekte biasa, dan di kursi milik prajurit dari wilayah timur, seseorang berteriak, kerja bagus. Guru Serigala, kerja bagus. Biarkan para barbar utara yang melanggar hukum ini melihat baik-baik metode para prajurit timur. Guru Serigala membunuh dengan baik. Di luar Yuhua Tiangong, murid dan calon murid sekte biasa di wilayah timur mulai bersorak. Lin Bai memenggal kepala murid langsung dari sekte paling makmur di wilayah utara, yang jelas-jelas mempermalukan wilayah timur. Selama bertahun-tahun, gesekan antara wilayah utara dan wilayah timur semakin sering terjadi, dan perbatasan kedua wilayah juga sering mengalami gesekan. Para pendekar dari seluruh wilayah timur juga sangat membenci para pendekar dari wilayah utara. Melihat pendekar wilayah utara dibunuh saat ini, mereka tentu saja bertepuk tangan dan bersorak. Baik Kaisar Chu maupun negara Chu tidak menghentikan sorakan di luar Yuhua Tiangong, dan mereka sengaja membiarkan suara itu terdengar oleh para pendekar dari wilayah utara di dalam Yuhua Tiangong. Ketika para pendekar dari wilayah utara mendengar kata-kata ini, wajah mereka pucat pasi dan tampak garang, tetapi kalimatnya tetap sama. Tempat ini adalah wilayah negara Chu, bahkan jika mereka marah, mereka harus menanggungnya. Para pendekar dari wilayah timur bersorak, para pendekar dari wilayah utara menahan amarah mereka, para pendekar dari wilayah selatan dan barat menyaksikan pertunjukan itu dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Di sarang Phoenix Api, Lin Bai memenggal kepala murid-murid Sekte Pemurnian Mayat, menyimpan kantung penyimpanan dan kantung mayat mereka,
dan juga memasukkan monster mayat ke dalam kantung mayat, mencari metode yang dapat digunakan nanti. Sebagai murid langsung dari sekte yang makmur, murid sekte pemurnian mayat ini seharusnya memiliki latar belakang keluarga yang cukup baik, bahkan iblis mayat pun tak ternilai harganya. Meskipun Lin Bai tidak tahu cara memurnikan mayat dan tidak dapat mengendalikan iblis mayat, bahkan jika dia menjualnya untuk uang, dia masih dapat menjualnya dengan harga yang bagus. Dan Lin Bai telah memilih pembeli dalam pikirannya. Gua Mayat Wan Mo di wilayah selatan. Gua Mayat 10.000 Iblis dan Sekte Pemurnian Mayat Wilayah Utara adalah sekte yang terkenal dengan teknik pemurnian mayat mereka, tetapi para pendekar di dunia iblis percaya bahwa teknik pemurnian mayat Sekte Pemurnian Mayat lebih unggul daripada Gua Mayat 10.000 Iblis. Gua Mayat Wan Mo telah ditekan ketat oleh Sekte Pemurnian Mayat selama bertahun-tahun. Saya yakin mereka pasti sangat tertarik pada boneka mayat Sekte Pemurnian Mayat yang didapatkan Lin Bai. Setelah membersihkan murid Sekte Pemurnian Mayat, Lin Bai menoleh untuk melihat medan perang tempat Huang Qingyun dan Yi Song berada. Setelah dibawa pergi oleh Lin Bai, Pangeran Negara Qi di wilayah barat, kekuatannya sangat melemah, yang menyebabkan Yi Song menyingkirkan rasa jijiknya, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan mantap, dan dia mampu berbagi status yang sama dengan semua orang di wilayah barat untuk sementara waktu. Metode petir Yi Song cukup menarik. Lin Bai mengingat, konon metode petir Tian Xianzong tampaknya terkait dengan Taoisme Xiantian. Melihat Yi Song baik-baik saja untuk saat ini, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke sisi lain, duel antara Huang Qingyun dan para pendekar selatan. Para pendekar di wilayah selatan, yang dipimpin oleh putra suci Sekte Nether, benar-benar ditekan dan dikalahkan oleh Huang Qingyun, dan sebanyak 2 orang telah gugur. Putra suci Sekte Nether juga terluka parah. Tetapi semua ini terjadi dengan premis bahwa wanita berkerudung hitam itu tidak bergerak dengan seluruh kekuatannya. Lin Bai dapat mengatakan bahwa meskipun wanita berkerudung hitam itu telah bertarung di medan perang, dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Nona Huang begitu kuat, dia benar-benar menguasai wilayah selatan. Lin Bai terkejut, dan dia tidak menyangka Huang Qingyun begitu ganas. Tapi Lin Bai juga memperhatikan bahwa wanita berbalut kain hitam itu sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu. Apa yang dia sembunyikan? Mengapa dia tidak berusaha sekuat tenaga? Lin Bai untuk sementara menyingkirkan keraguan di hatinya, dan kembali menatap Yi Song. Karena Huang Qingyun saat ini tidak dalam bahaya, Lin Bai tentu ingin membantu Yi Song terlebih dahulu. Lagi pula, Yi Song berhadapan dengan 6 orang, meskipun nyawanya tidak terancam, tetap saja cukup sulit. Setelah mengambil keputusan, Lin Bai berpacu menuju medan perang tempat Yi Song berada. Di medan perang, Yun Qianji berteriak dengan ganas, bagaimana bisa si petir sialan ini begitu sulit dihadapi. Pangeran Qi berkata dingin, berhenti bicara omong kosong, serang habis-habisan, bunuh orang ini dulu, lalu bunuh Lin Bai. Keduanya meraung serempak, dan keempat pengawal bergegas menuju Yi Song ketika mendengar perintah dari tuan mereka. Namun pada saat ini, seorang pengawal yang bergegas menuju Yi Song tiba-tiba berubah wajah, dan rasa dingin yang menusuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika dia menoleh ke belakang, ki pedang yang menghancurkan dunia telah membunuhnya. 6277. Energi pedang yang tajam melesat melintasi langit, menghasilkan suara melengking panjang dan tajam yang membuat gendang telinga terasa perih. Raut wajah penjaga itu berubah drastis. Ia, yang bermaksud mengepung Yi Song, terpaksa beralih dari menyerang ke bertahan menghadapi energi pedang ini, membentuk perisai pertahanan. Namun ketika energi pedang itu menyerang, seketika menembus perisai pertahanannya dan menimpanya, tidak hanya membuatnya terpental, tetapi juga meninggalkan luka pedang yang dalam hingga ke tulang di dadanya. Ah! Pria itu berteriak, menarik perhatian Pangeran Qi dan Yun Qianji. Mereka semua menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Lin Bai Fei bergegas ke arahnya, dan niat pedang biru yang menutupi langit di belakangnya seperti bunga teratai yang mekar. Lin Bai ada di sini. Yun Qianji pucat pasi karena terkejut, bukankah dia sedang berurusan dengan prajurit dari wilayah utara? Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini? Yun Qianji terkejut ketika melihat Lin Bai, lalu memalingkan muka, tetapi dia tidak menemukan jejak prajurit wilayah utara. Apakah dia sudah membersihkan semua prajurit di wilayah utara? Pangeran Qi juga berseru, dan sekaligus mengumpat, wilayah utara benar-benar sekumpulan sampah, begitu tak terkalahkan. Sepertinya murid-murid sekte yang makmur tidak lebih dari itu. Melihat Lin Bai menyerang dengan niat pedang King Lian, Yun Qianji langsung kehilangan kendali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghadapi Yi Song saja sudah cukup sulit, dan sekarang Lin Bai masih di sini. Pangeran Qi menyipitkan matanya, merasa sedikit bingung. Sampai saat ini,
Pangeran Qi telah sepenuhnya memahami bahwa para pendekar di wilayah timur bukanlah buah kesemek yang lunak, dan mereka tidak mudah dikalahkan. Dan tidak peduli itu Lin Bai, Yi Song, atau Huang Qingyun, kekuatan dan metode mereka semua lebih unggul darinya, dan mereka masih memiliki benda-benda penyelamat nyawa yang disiapkan oleh sekte masing-masing di tangan mereka. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Putra Mahkota Qi memandang putra suci sekte pemurnian mayat, dan melihat bahwa dia masih menyerang bola api Nirvana Phoenix Api. Kapan itu? Dan kau masih peduli dengan bola api itu? Pangeran Qi mengumpat dengan marah, dan berkata kepada putra suci sekte pemurnian mayat, putra sekte pemurnian mayat, semua pendekar di wilayah utara telah dibunuh oleh Lin Bai. Kau masih peduli dengan bola api itu? Pangeran Negara Qi ingin menggunakan ini untuk menarik perhatian putra suci sekte pemurnian mayat, tetapi dia tidak menyangka bahwa putra suci sekte pemurnian mayat akan pergi sambil memikirkan bola api itu tanpa bertanya. Hidup dan mati seorang pendekar wilayah utara tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dasar rumput, angin dan salju di wilayah utara sangat acuh tak acuh, dan hati para pendekar di wilayah utara bahkan lebih acuh tak acuh. Pangeran Qi kuasa menahan diri untuk mengumpat lagi. Penampilan putra suci sekte pemurnian mayat jelas-jelas memperlakukan mereka sebagai umpan meriam, sama sekali mengabaikan hidup dan mati mereka. Baik mereka maupun para pendekar wilayah utara, di mata putra suci sekte pemurnian mayat, mereka semua sama, mereka semua adalah umpan meriam. Karena putra suci sekte pemurnian mayat tidak peduli pada kita, maka kita pun tidak peduli. Pangeran Qi menghancurkan guci dan berteriak pada Lin Bai yang bergegas mendekat. Tuan Serigala, dengarkan kami. Putra Mahkota Qi buru-buru memanggil Lin Bai untuk berhenti, kami juga dihasut oleh putra suci sekte pemurnian mayat, dan kami tidak punya pilihan selain berurusan denganmu. Persahabatan antara wilayah barat dan wilayah timur selalu baik, dan tidak banyak gesekan di perbatasan. Mohon, Tuan Serigala, pastikan wilayah timur dan wilayah barat memiliki hubungan baik selama beberapa generasi, dan jangan bunuh mereka semua. Pangeran Negara Qi buru-buru berkata, selama Tuan Serigala mengembalikan kipas berharga Negara Qi kepadaku, aku akan segera membawa orang-orang pergi, dan aku tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini lagi. Melihat bahwa putra mahkota Qi telah mengalah, Yun Qianji tidak ragu-ragu, dan buru-buru berkata, Tuan Serigala, ini semua adalah maksud dari putra suci sekte pemurnian mayat, yang menghasutku untuk menaklukkan wilayah selatan dan barat di luar gunung berapi. Aku akan berurusan denganmu. Jika Markis Serigala ingin balas dendam, carilah putra sekte pemurnian mayat, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Baru kemudian Lin Bai sepenuhnya mengerti bahwa ketika mereka berada di luar gunung berapi, mereka telah membuat rencana untuknya. Kata-kata tulus ini tidak hanya gagal mendapatkan pengampunan Lin Bai, tetapi malah membuat Lin Bai marah. Bagaimana bisa? Baru saja kau memiliki banyak orang, dan kau sepertinya ingin mencabik-cabikku. Melihat situasi pertempuran tidak menguntungkanmu sekarang, dan langsung memasang sikap pura-pura polos untuk mendapatkan simpati. Sungguh memalukan. Bukankah sudah terlambat untuk memohon ampun? Lin Bai mendengus dingin, dan keempat pedang terbang itu melesat maju, menyerang Yun Qianji dan putra mahkota Qi. Pedang terbang itu datang dengan ganas, secepat kilat, dan langsung berada di depannya. Para pengawal mereka sangat setia, dan buru-buru terbang maju untuk menghalangi serangan Fei Jian demi tuan mereka, dan keduanya terluka parah oleh Fei Jian. Lin Bai tiba-tiba ikut campur dalam pertempuran, dan tekanan Yi Song berkurang drastis. Ia menoleh ke belakang dan tidak melihat jejak prajurit dari wilayah utara, jadi ia berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kau begitu cepat, kau sudah mengalahkan semua prajurit dari wilayah utara. Ketika Yi Song berbicara, meskipun ia tersenyum, wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur, yang jelas disebabkan oleh konsumsi kekuatan spiritual dan vitalitas yang terlalu banyak. Memang sulit bagi Yi Song untuk melawan 6 orang sekaligus. Tuan Serigala, putra mahkota Qi meraung dengan gigi terkatup, asalkan kau mengembalikan harta karun Qi, aku akan segera pergi. Pangeran Qi juga berpikir bahwa kesepakatan yang dia ajukan lebih masuk akal, tetapi dia tampaknya tidak melihat dengan jelas bahwa Lin Bai memiliki keunggulan dalam situasi pertempuran saat ini. Jika kau mengajukan permintaan ini barusan, mungkin Lin Bai akan menyetujuinya, tetapi sekarang, situasinya telah memburuk, dan kau bahkan tidak lagi memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan tersebut. Aku tetap mengatakan hal yang sama, jika kau menginginkan harta karun, maka kau bisa mendapatkannya sendiri. Lin Bai mengangkat alisnya, wajahnya penuh permusuhan, pedang iblis menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang tak terbendung menebas Pangeran Qi. Pangeran Qi dan kedua pengawalnya melawan dengan sekuat tenaga,
Tetapi pedang Lin Bai menghancurkan semua pertahanan, dan mundur berulang kali, memuntahkan darah dari mulutnya. Sialan! Putra mahkota Qi berteriak berulang kali, dia sudah melihat bahwa Lin Bai tidak ingin berdamai, dan dia juga melewatkan kesempatan terbaik untuk berdamai. Terlebih lagi, kekuatan Lin Bai jauh lebih unggul darinya. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan dibunuh oleh Lin Bai di tempat. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Pangeran Qi meninggalkan dua pengawal di belakangnya, dan dia menggunakan metode melarikan diri, mengeluarkan senjata sihir penyelamat nyawa, dan melarikan diri dari gunung berapi. Adapun kipas berharga dari negaranya, Qi, dia hanya bisa mencari cara untuk mendapatkannya kembali nanti. Di sisi lain, Yi Song juga menyerang Yun Qianji dan kedua pengawalnya. Dengan 1 lawan 6, Yi Song mungkin akan kesulitan. Tetapi dengan 1 lawan 3, Yi Song jelas sangat santai. Metode petir Tian Xianzong seperti Tian Wei, dan menghantam ke arah Yun Qianji dan kedua pengawalnya. Yun Qianji melihat bahwa Pangeran Qi telah meninggalkan dua pengawalnya dan melarikan diri, jadi dia segera meniru, dan dia juga meninggalkan dua pengawalnya, dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Keempat pengawalnya lebih setia, dan setelah disuruh tinggal, mereka benar-benar menurutinya. Hasilnya tidak mengejutkan, Lin Bai dan Yi Song bergabung dan memenggal kepala keempat penjaga di bawah pedang, tetapi pada saat ini Pangeran Qi dan Yun Qianji juga melarikan diri tanpa jejak. Sayang sekali, biarkan mereka melarikan diri. Yi Song tampak menyesal karena gagal membunuh Yun Qianji dan putra mahkota Qi. Kekuatan Yun Qianji biasa-biasa saja, dan kekuatan Pangeran Qi juga jauh lebih lemah tanpa prajurit ilahi Tai tingkat tinggi. Lin Bai berkata dingin, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tetap akan bisa lolos. Aku tidak mampu menghadapi gelombang sebesar itu. Lin Bai tidak mengejar, tetapi melihat ke medan perang Huang Qingyun. 6278. Situasi pertempuran Huang Qingyun di medan perang benar-benar timpang, dan para pendekar dari wilayah selatan dan Sekte Suci Neter sepenuhnya ditekan dan dikalahkan oleh Huang Qingyun. Lin Bai sudah pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, dan ketika Yi Song menoleh untuk melihatnya, dia sangat ketakutan hingga takjub, Nona Huang terlalu ganas. Apakah metode istana teratai suci jauh lebih kuat daripada Sekte Surgawi saya? Yi Song menatap Lin Bai dengan sangat bingung, meminta jawabannya. Terlihat bahwa Yi Song sudah memiliki keraguan yang tak terhapuskan tentang warisan ortodoks sektenya sendiri. Tetapi Lin Bai hanya tersenyum dan tidak menjawab Yi Song secara langsung. Dia mengarahkan mata Dharma Asuranya untuk menatap Huang Qingyun dengan serius, dan menemukan bahwa dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat berpengalaman dalam melakukannya. Dia dapat dengan mudah mengatasi semua serangan lawan, dan dia bertindak dengan tenang, seolah-olah serangan lawan seperti anak kecil yang bermain lumpur di depannya, rentan. Lin Bai sulit membayangkan melihat pengalaman bertarung yang luar biasa dari Santa Sekte besar itu, mungkin, ini bukanlah pengalaman bertarungnya sama sekali. Lin Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Ada desas-desus di antara 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu bahwa Huang Qingyun, Santa dari Istana Teratai Suci kontemporer, bereinkarnasi dari leluhur tak tertandingi dari Istana Teratai Suci 100.000 tahun yang lalu. Istana Teratai Suci memiliki metode rahasia khusus, yang digunakan untuk reinkarnasi dan kelahiran kembali semacam itu. Awalnya, Lin Bai mengabaikan desas-desus ini. Meskipun tingkat seni bela diri di alam iblis mutlak adalah yang tertinggi di dunia, mustahil untuk membalikkan yin dan yang dan hidup melawan kematian. Tetapi sekarang melihat kekuatan dan pengalaman Huang Qingyun yang sama sekali bukan miliknya, Lin Bai merasa bahwa desas-desus itu tampaknya lebih dari sekadar desas-desus. Ada kemungkinan besar ini benar. Saudara Lin, sepertinya Nona Huang Qingyun dapat dengan mudah menaklukkan mereka tanpa bantuan kita. Yi Song mengamati sejenak, dan menemukan bahwa para pendekar di wilayah selatan bukanlah tandingan Huang Qingyun. Ya, kecuali jika dia tidak bergerak. Lin Bai kembali menatap wanita berkerudung hitam itu, dan intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa wanita ini belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tepat saat itu, Huang Qingyun menemukan celah, meninju seorang pendekar dari wilayah selatan, dan menamparnya hingga tewas. Sekarang di depan Huang Qingyun, hanya wanita berkerudung hitam dan putra suci dari Sekte Suci Neter yang tersisa, tetapi situasi mereka berdua tidak begitu baik. Putra suci Sekte Suci Neter terluka parah, terengah-engah, dan pucat. Saat menatap Huang Qingyun, matanya dipenuhi rasa takut dan gentar. Wajah wanita berkerudung hitam itu tertutup kerudung hitam, dan dia tidak bisa melihat perubahan ekspresinya, tetapi jelas terlihat bahwa dia tampak sangat tenang. Putra suci Sekte Suci Neter sudah ketakutan oleh Huang Qingyun.
Dia tahu bahwa Huang Qingyun telah berurusan dengan prajurit selatan yang lebih lemah, dan dia akan menjadi sasaran selanjutnya. Jika dia tidak pergi sekarang, dia khawatir akan ada risiko kekalahan. Putra suci Sekte Suci Neter menoleh dan melihat bahwa semua prajurit dari wilayah utara telah mati. Prajurit dari wilayah barat Yun Qianji dan Pangeran Qi melarikan diri dengan malu, tetapi dia adalah satu-satunya yang tersisa bertarung sampai mati di wilayah selatan. Sialan, Putra Suci Sekte Neter mengumpat dalam hatinya, sudah berpikir untuk mundur, ayo pergi. Dia berteriak pada wanita berkerudung hitam di sampingnya, meninggalkan Huang Qingyun dan menggunakan metode melarikan diri, lalu lari dari gunung berapi. Kalimatnya masih sama, jika para orang suci dan suci ini bertarung sampai akhir, mereka pasti bukan lawan Lin Bai dan Huang Qingyun, tetapi jika mereka ingin melarikan diri, Lin Bai dan Huang Qingyun tidak akan mampu menghadapi mereka untuk sementara waktu. Huang Qingyun mencoba menghentikan Putra Suci Sekte Neter, dan bahkan menggunakan metode rahasia untuk menyegel ruang hampa, tetapi pada akhirnya Putra Suci Sekte Neter berhasil melarikan diri. Putra Suci Sekte Neter berhasil melarikan diri, tetapi wanita berkerudung hitam itu tidak ikut melarikan diri bersama Putra Suci Sekte Neter, melainkan tetap di tempatnya. Apakah kau tidak pergi? Huang Qingyun tidak berhasil mengejar Putra Suci dunia bawah, tetapi mendapati bahwa wanita berkerudung hitam itu belum pergi, jadi dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kau juga sangat aneh. Saat kau bergerak, kau tidak menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Sekarang saat kau hendak melarikan diri, kau tidak kabur. Huang Qingyun menatap wanita aneh di depannya dengan sangat bingung. Bahkan jika Huang Qingyun mengajukan pertanyaan seperti itu, wanita berjilbab hitam itu berdiri di sana seperti patung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huang Qingyun tidak bertindak gegabah, lalu menoleh ke Lin Bai dan Yi Song, bertanya apa maksud mereka. Nona Huang, izinkan saya memberitahu Anda mengapa dia tidak kabur. Dengan senyum di wajahnya, Lin Bai menghampiri Huang Qingyun dan berkata, karena jika dia pergi, semua pengaturannya di sini akan hancur. Semua pengaturan, itu karena kegagalan. Wajah cantik Huang Qingyun menunjukkan keraguan sesaat, tetapi hanya butuh sesaat baginya untuk bereaksi. Ketika dia menatap wanita berjilbab hitam di depannya lagi, senyum masam muncul di sudut mulutnya, siapa yang menyangka. Lin Bai juga tersenyum dan berkata, ya, siapa yang menyangka. Yi Song bingung, dan bertanya dengan penasaran, Nona Huang, Kakak Lin, mengapa kalian mulai bermain tebak-tebakan? Mengapa aku tidak mengerti sepatah kata pun? Huang Qingyun memandang wanita berkerudung hitam di depannya, dan berkata pelan, siapa yang menyangka, Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat, yang terkenal di wilayah utara, salah satu dari 16 kekuatan terkuat di alam iblis, sebenarnya adalah seorang pria lemah. Tidak, seharusnya tidak disebut Putra Suci lagi, tetapi gadis suci. Yi Song terkejut ketika mendengar ini, apa? Dia adalah Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat. Hingga saat ini, Yi Song masih tidak percaya. Bukan hanya Yi Song, bahkan Lin Bai pun awalnya tidak percaya bahwa Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat sebenarnya adalah seorang wanita. Menurut spekulasi Lin Bai, ia pertama kali menemukan bahwa Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat yang menyerang bola api Nirvana Phoenix Api hanyalah boneka mayat Sekte Pemurnian Mayat. Saat itu, baik Lin Bai maupun Huang Qingyun berspekulasi bahwa Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat tidak jauh dari sini, diam-diam mengendalikan boneka mayat. Tetapi Lin Bai dan Huang Qingyun dengan cermat melihat semua tata letak dan konteks tempat ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan tempat persembunyian Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat. Hingga akhir, Lin Bai tidak menyadari penyamaran Putra Sekte Pemurnian Mayat. Tetapi tepat ketika Putra Suci Dunia Bawah ingin mundur dan hendak berbalik dan melarikan diri, ia memanggil wanita berkerudung hitam untuk ikut dengannya, tetapi wanita itu tidak menjawab. Jelas sekali bahwa wanita berbalut kain hitam itu sama sekali tidak ingin pergi. Atau, dia belum bisa pergi. Mendengar bahwa Lin Bai dan Huang Qingyun telah mengetahui identitasnya, dia akhirnya bereaksi, Tuan Serigala benar-benar pintar, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Tuan Serigala. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara, suaranya tidak bisa dikatakan lembut, tetapi nadanya dingin, namun dari suaranya dia bisa terasa bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Gadis, kenapa tidak menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Hehe, maafkan aku, kata wanita berbalut kain hitam itu sambil tersenyum, aku telah berurusan dengan mayat selama bertahun-tahun, dan aku telah terinfeksi racun mayat. Di bawah kain hitam itu bukan lagi wajah manusia, tetapi sepotong sisa busuk. Jika kain itu diangkat, aku takut aku akan menakut-nakuti Tuan Serigala. 6279.
Di balik kerudung hitam ini, wajahku benar-benar berubah. Ini bukan wajah manusia lagi. Jika aku melepas kerudung ini, aku takut akan menakuti Tuan Serigala. Begitulah katanya, tetapi sulit untuk membedakan kebenaran dari kebohongan dalam kata-katanya. Baik Lin Bai maupun Huang Qingyun dapat mengetahui bahwa, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, atau wanita suci itu, adalah sosok yang sangat misterius. Ketika dia datang dari wilayah utara ke wilayah timur, dia selalu muncul di depan semua orang sebagai boneka mayat yang mewakili dirinya sendiri. Ini juga merupakan puncak dari manipulasi pemurnian mayatnya. Boneka mayat yang dia murnikan sudah dapat dipalsukan dan tampak seperti orang hidup. Bahkan jika dia duduk di depan Lin Bai, sulit bagi Lin Bai untuk melihat petunjuknya. Namun, putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang sebenarnya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Menurut dugaan Lin Bai, putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang mereka lihat di ibu kota kekaisaran adalah boneka mayat. Aku khawatir bahkan putra suci yang dilihat oleh murid inti Sekte Pemurnian Mayat di wilayah utara pun adalah boneka mayat itu. Artinya, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, atau gadis suci itu, tidak pernah menunjukkan wajahnya bahkan di sektenya sendiri dari awal hingga akhir. Sekarang Lin Bai ingin melihat penampilannya, tetapi dia juga telah menggunakan racun mayat untuk merusak penampilannya, yang tidak dapat dikenali dan dia menolak. Jadi Lin Bai menilai bahwa racun mayat yang merusak penampilannya hanyalah alasan, dia hanya tidak ingin menunjukkan wajahnya. Tunggu, Yi Song bingung, dan mau tak mau memanggil Lin Bai dan Huang Qingyun, apakah dia benar-benar putra suci Sekte Pemurnian Mayat? Tidak, karena dia adalah putra suci Sekte Pemurnian Mayat, bagaimana mungkin dia? Bagaimana dengan mereka yang bercampur dengan para pendekar dari wilayah selatan? Ini, Lin Bai juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi sekarang semua hal yang mustahil telah dikesampingkan, jawaban yang tersisa, betapapun tidak masuk akalnya, adalah kebenaran. Di ruang ini, hanya Lin Bai, Huang Qingyun, Yi Song, wanita bergaun hitam, dan boneka mayat yang menyerang bola api Nirvana Phoenix Api yang tersisa. Jika bukan karena wanita bergaun hitam itu, di mana putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang sebenarnya berada? Mungkinkah teknik pemurnian mayat putra suci Sekte Pemurnian Mayat ini telah mencapai titik di mana dia dapat mengendalikan boneka mayat melintasi ribuan gunung dan sungai, melintasi kehampaan? Hehehe, wanita bergaun hitam itu mendengar percakapan antara Yi Song dan Lin Bai, dan tak kuasa menahan senyumnya. Senyumnya yang seperti lonceng perak itu penuh keanehan, bergema di ruang kosong di sekitarnya. Terlepas dari apakah aku putra suci Sekte Pemurnian Mayat atau bukan, Tuan Serigala tidak akan mudah lolos hidup-hidup hari ini. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan suara rendah, bagaimanapun juga. Tuan Serigala sekarang adalah musuh publik seluruh wilayah utara. Apakah aku begitu menyebalkan? Lin Bai bertanya dengan wajah getir, kepada wanita berkerudung hitam itu, dan juga kepada Yi Song dan Huang Qingyun. Kurasa tidak apa-apa, Huang Qingyun menjawab sambil tersenyum. Saudara Lin tidak menyebalkan, Yi Song menyentuh hidungnya karena malu. Tuan Serigala, putra suci Sekte Tianshui, Markis Chu, tunangan putri Sensian dari keluarga kerajaan Chu, pemilik aspek tertinggi, penerus Dewa Pedang King Lian. Wanita bergaun hitam itu berbicara dengan lembut, begitulah gelar yang mulia, itu adalah titik akhir yang tidak dapat dicapai oleh banyak pendekar seumur hidup mereka. Yang terpenting adalah, kau masih sangat muda, bisa dikatakan kau memiliki potensi tak terbatas, bagaimana wilayah utara bisa membiarkanmu bertahan hidup selama berabad-abad. Ada pepatah yang mengatakan, jika kau tidak menggunakannya untukku, kau akan membunuhnya untukku. Tuan Serigala sangat cerdas, dia seharusnya tidak mengabaikan kebenaran ini. Mendengar kata-katanya, Lin Bai berkata dengan penuh pertimbangan, karena wilayah utara telah mempermudah penyelidikan asal-usulku, tahukah kalian bahwa aku sebenarnya bukan seorang prajurit yang lahir dan besar di Chu? Aku juga tidak dianggap sebagai prajurit di alam iblis. Aku berasal dari dunia kecil. Secara kebetulan aku menyeberangi kehampaan dan sampai ke alam iblis. Tujuanku bukan di alam iblis, aku akan pergi cepat atau lambat. Wanita berbalut kain hitam itu menjawab dengan jujur, tentu saja kami tahu. Lin Bai sangat tak berdaya, karena kalian tahu bahwa aku akan pergi cepat atau lambat, mengapa kalian bersikeras untuk tetap bersamaku? Karena kalian khawatir tentang potensiku, kalian bisa menunggu aku pergi sebelum menyerang alam iblis timur. Atau, kata Lin Bai sambil tersenyum, wilayah utara tidak bisa menunggu selama itu, dan anak panah sudah terpasang dan harus diluncurkan, jadi kalian harus segera menyelesaikan masalah ini, dan menyingkirkan saya secepat mungkin.
Wanita berbalut kain kasa hitam itu mendengarkan kata-kata Lin Bai dengan tenang, tidak berbicara maupun menyela. Lin Bai melanjutkan, kalau begitu, dapatkah saya mengerti, para prajurit utara sepenuhnya siap untuk melancarkan perang melawan wilayah timur dalam 10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan? Yi Song dan Huang Qingyun takjub mendengar kata-kata Lin Bai, dan diam-diam mengagumi penilaian dan analisis Lin Bai. Dia baru saja membacakan apa yang dipersiapkan oleh para pejuang wilayah utara berdasarkan lintasan pergerakan para pejuang wilayah utara setelah beberapa kali bertempur melawan para pejuang wilayah utara. Di istana Yuhuatian, Kaisar Chu yang duduk di kursi naga mendengar ucapan Lin Bai, lalu sedikit duduk tegak, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan tangannya di dagu, menyipitkan matanya, dan menatap tajam. Wanita berbalut kain hitam itu masih tidak menjawab, sepertinya dia tidak tahu bagaimana harus menjawab Lin Bai. Apakah aku benar? Melihat dia tidak menjawab, Lin Bai buru-buru membuka mulutnya lagi, memaksanya untuk menjawab dalam kebingungan, mungkin dia bisa mengetahui beberapa hal yang mengejutkan. Apakah para prajurit di wilayah utara siap melancarkan perang melawan wilayah timur, sehingga kau tidak sabar untuk menyingkirkanku? Wanita berbalut kain hitam itu terdiam lama, dan akhirnya berbicara lagi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Tuan Serigala, mungkin aku tidak ingin menjawab lagi. Aku tidak terlalu suka berurusan dengan manusia, terutama seseorang yang sepintar Tuan Serigala. Karena hampir tidak ada rahasia di depan orang sepertimu. Wanita berbalut kain kasa hitam itu menjawab dengan acuh tak acuh, aku hanya bisa memberitahu Tuan Serigala, yang mengatakan bahwa cepat atau lambat dia akan meninggalkan Chu dan alam iblis. Aku percaya itu. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikan langkah Perdana Menteri tertinggi. Tapi, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, mungkin Tuan Serigala akan meninggalkan Chu dan alam iblis, tetapi itu akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Setidaknya sampai Tuan Serigala dewasa, kau tidak bisa meninggalkan alam iblis, apalagi negara Chu. Dengan cara yang sama, jika kau tidak menggunakannya untukku, kau akan kubunuh. Apakah Tuan Serigala berpikir bahwa keluarga kerajaan negara Chu hanya akan menyaksikan seorang menteri tertinggi meninggalkan negara Chu dan beralih ke pelukan kekuatan lain? Kaisar Chu yang saat ini duduk di kursi naga tidak akan membiarkanmu pergi, dan teman serta saudaramu yang terpercaya, Yang Mulia Raja Chen, tidak akan membiarkanmu pergi setelah dia duduk di tahta Kaisar Chu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, itu bukan orang seperti itu. Dia memang bukan tipe orang seperti itu. Wanita berkerudung hitam itu setuju, tapi Tuan Serigala, pernahkah Anda mendengar kata, tidak disengaja? Wajah Lin Bai menjadi gelap. Wanita berkerudung hitam itu melanjutkan, setelah dia duduk di kursi naga, banyak pilihan yang dia buat, banyak keputusan yang dia ambil tidak disengaja dan tidak tulus. Persaudaraan antara kau dan dia akan hancur begitu dia duduk di kursi naga itu. Inilah harga yang harus dibayar karena duduk di kursi naga itu. 6280. Dialog antara Lin Bai dan wanita berkerudung hitam ini bisa dikatakan penuh dengan misteri. Wanita berkerudung hitam itu jelas merasakan bahwa Lin Bai sedang berbicara omong kosong, dan ketika menyadarinya, dia segera menutup mulutnya dan mengungkapkan sesedikit mungkin informasi kepada Lin Bai. Wanita berkerudung hitam itu tahu bahwa dia mungkin bukan lawan Lin Bai dalam hal strategi, tetapi dia tidak tinggal diam dan melawan balik. Dia dengan belak-belakan mengatakan kepada Lin Bai bahwa negara Chu tidak akan membiarkannya pergi, baik Kaisar Chu maupun Yang Mulia Chen Wang yang akan segera naik tahta tidak akan membiarkannya pergi. Hal ini membuat Lin Bai, yang ingin meninggalkan dunia iblis dengan sepenuh hati, merasa sedikit tidak nyaman. Jika, seperti yang dikatakan wanita berkerudung hitam itu, baik Kaisar Chu maupun Yang Mulia Chen tidak ingin membiarkannya pergi, maka mungkinkah Lin Bai akan mengarahkan pedangnya kepada Yang Mulia Chen? Mengarahkan pedangnya kepada Yang Mulia Chen Wang yang dia dukung seorang diri untuk meninggalkan tahta Tuhan. Pada saat ini, benih kecurigaan tertanam di hati Lin Bai. Gemuruh. Pada saat itu, suara keras yang memekakkan telinga lainnya datang dari sarang Phoenix api, dan kekuatan api yang tak terkendali melonjak seperti gelombang pasang. Lin Bai, Yi Song, dan Huang Qingyun semuanya terlempar oleh gelombang api yang tiba-tiba itu. Melihat ke belakang, mereka melihat bahwa putra suci Sekte Pemurnian Mayat telah menghancurkan bola api. Di pohon Phoenix, sebuah bola api besar meledak, dan hujan api berhamburan ke segala arah. Setiap hujan api cukup untuk membunuh para pendekar di alam Taiyi Dao Guo, Lin Bai dan yang lainnya tidak berani menganggapnya enteng. Setelah bola api hancur, tidak ada jejak Phoenix api, tetapi gumpalan api menggantung di pohon Phoenix.
Api ini jauh lebih kecil daripada bola api tadi. Itu seperti embrio. Ia mengandung ki dan esensi darah yang sangat murni, dan Lin Bai dapat dengan jelas merasakan tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Saat bola api meledak, di tengah hujan api yang berhamburan, Lin Bai tiba-tiba melihat sesuatu, seluruh tubuhnya merah, seperti batu, sangat indah. Apa itu? Seru Huang Qingyun. Bukan hanya Lin Bai yang menyadarinya, Huang Qingyun dan Yi Song juga menyadarinya. Sebelum Lin Bai dan yang lainnya dapat melihatnya dengan jelas, mereka merasakan bayangan hitam melesat di depan mereka, dan wanita berkerudung hitam itu akhirnya bergerak. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bersembunyi, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi dan kekuatan kultivasi tingkat atas Tai Dao Guo, dia menyingkirkan Lin Bai dan mereka bertiga, lalu bergegas menuju objek merah tua itu. Meskipun Lin Bai belum melihat apa itu, dia tidak terlalu ragu ketika melihat wanita berbalut kain hitam itu bergerak, dan segera melangkah maju. 4 pedang terbang ditarik keluar terlebih dahulu, memadatkan kehendak langit, dan susunan pedang 4 elemen menebas ke arah punggung wanita berbalut kain hitam itu. Tentu saja, mustahil bagi pedang terbang itu untuk membunuh wanita berbalut kain hitam itu, dan Lin Bai tidak menyangka akan mampu mengenai wanita berbalut kain hitam itu dengan satu serangan. Dia hanya ingin melilitkan pedang terbang itu di sekitar wanita berbalut kain hitam itu, sehingga Lin Bai punya waktu untuk merebut harta karun itu. Seperti yang diharapkan. Wanita berbalut kain hitam itu merasakan kedatangan pedang terbang, dan kecepatannya tiba-tiba melemah, jadi dia harus berbalik dan menghadapi keempat pedang terbang itu terlebih dahulu. Saat dia menjatuhkan pedang terbang itu, Lin Bai Fei bergegas keluar dan mengambil harta karun itu ke tangannya. Pada saat ini, Yi Song dan Huang Qingyun juga kembali sadar, dan mereka datang untuk mengepung Lin Bai satu demi satu, tidak memberi kesempatan bagi wanita berbalut kain hitam itu. Barulah kemudian Lin Bai punya waktu untuk melihat harta karun di telapak tangannya. Saat Lin Bai melihatnya tadi, dia mengira itu adalah batu merah tua. Dia pikir itu adalah batu nirvana, yang pernah disebutkan Yi Song sebelumnya. Tapi sekarang setelah mendapatkan harta karun ini, Lin Bai menemukan bahwa itu bukanlah batu nirvana, atau lebih tepatnya bukan batu merah tua. Itu adalah sehelai darah yang mengembun menjadi satu. Darah segar ini sangat aneh, dan mengandung kekuatan yang membakar tangan Lin Bai saat dia memegangnya di telapak tangannya. Meskipun itu darah, bentuknya cair, tetapi darah itu mengembun dengan kuat, tidak bercampur dengan zat-zat di sekitarnya, dan tidak akan hilang dari jari-jari Lin Bai. Sambil memegang bola darah itu, buah dao penelan surga di tubuh Lin Bai mulai bekerja dengan tenang. Lin Bai merasakan keinginan tuntian Dao Guo untuk benda ini, jenis keinginan yang belum pernah Lin Bai temui dalam perjalanan latihannya. Darah Phoenix sejati. Seru Yi Song dan Huang Qingyun. Ini sebenarnya adalah darah asli Phoenix. Lin Bai juga terkejut. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan darah asli Phoenix, Lin Bai tetap sangat terkejut. Di kota Changmang, Lin Bai dan Tuo Baxin bersama-sama mengambil 2 botol darah tingkat Raja Leluhur Klan Monster dari tangan Klan Monster. Apa yang didapatkan Lin Bai, adalah darah asli klan Phoenix. Selain itu, Lin Bai mendapatkan kekuatan supernatural bawaan klan Iblis. Nirvana Phoenix. Dan darah sejati Phoenix di depannya jelas berbeda dengan setetes darah sejati Phoenix yang didapatkan Lin Bai, darah sejati Phoenix ini lebih murni. Aku tidak menyangka Phoenix api ini benar-benar ingin mencapai Nirwana dan menjadi Phoenix sejati. Yi Song ngeri, sayang sekali dia melewatkan satu langkah, dan dihancurkan oleh sekte pemurnian mayat pada saat kritis menuju nirwana. Yi Song menoleh ke arah bola api kecil yang tergantung di pohon ara, nirwana telah hancur, tanpa darah sejati Phoenix ini, Phoenix api ini tidak punya harapan untuk mencapai nirwana. Sambil memegang darah sejati Phoenix, Lin Bai juga menoleh ke arah bola api kecil itu. Meskipun bola api itu kecil, sebenarnya jauh lebih besar daripada tubuh seorang prajurit manusia. Masih ada nafas kehidupan di dalamnya, tetapi nafas ini semakin lemah, dan sepertinya akan lenyap kapan saja. Phoenix api itu belum mati. Bisik Lin Bai. Aku belum mati, tapi nirvana telah hancur. Yi Song berkata dengan suara rendah, nirvana adalah keadaan setengah hidup dan setengah mati. Entah mati di nirvana, atau terlahir kembali di nirvana. Phoenix api ini pertama kali hancur setelah nirvananya hancur, dan kemudian kehilangan bola darah Phoenix sejati ini. Tidak mungkin lagi baginya untuk bertahan hidup. Kecuali kita mengirimkan bola darah Phoenix sejati ini kembali, mungkin masih ada secercah kehidupan. Lin Bai juga merasa bahwa Phoenix api itu belum mati, tetapi tidak jauh dari kematian.
Seperti yang dikatakan Yi Song, kecuali dia mau mengirimkan darah Phoenix ini kembali, Phoenix api itu pasti tidak akan bisa menyelesaikan nirvana. Tidak dapat menyelesaikan nirvana, hanya jalan buntu yang menunggunya. Tuan Serigala, berikan aku darah Phoenix sejati. Wanita berkerudung hitam itu menatapnya, dan Lin Bai bisa merasakan tatapan acuh tak acuhnya melalui kerudung. Itu benar-benar tidak mungkin. Lin Bai menyimpan darah Phoenix sejati itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu Tuan Serigala tidak akan patuh. Wanita berbalut kain hitam itu tidak marah karena hal ini, tetapi mencibir, jika demikian, harta karun paling berharga di dunia dapat dihuni. Mari kita lihat apakah Tuan Serigala memiliki kemampuan untuk menjaga harta karun ini. Kata-kata wanita berbalut kain hitam itu penuh ancaman, dan jika dia tidak setuju dengannya, dia akan mulai berkelahi. Yi Song mencibir, gadis, tidak peduli kau putra suci sekte pemurnian mayat atau bukan, aku sarankan kau untuk tidak bertindak gegabah, bagaimanapun juga, kita memiliki keunggulan di sini. Jumlahnya lebih banyak. Wanita berbalut kain hitam itu berkata sambil setengah tersenyum, kau tidak boleh mengucapkan hal-hal seperti itu di depan para murid sekte pemurnian mayat. Begitu suaranya berhenti, tangan kirinya yang tertutup sarung tangan kasa hitam mengeluarkan kantung mayat tersembunyi dari tempatnya di dadanya, dan 4 iblis mayat yang diselimuti asap hitam terbang keluar dari dalamnya.